Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator Bismilladino Palawan serta teman saya Devrin Eka Musyafa dan Julia Triani serta Nika M. Tasya Gewidani dan Najmul Laila. Di sini kami akan menyelesaikan kasus Sudoku dengan metode pencarian heuristik dan akan dijelaskan oleh Devrin. Metode pencarian heuristik Sudoku. Permainan Sudoku adalah permainan yang dapat melatih logika manusia dalam berpikir cepat dan teliti. Permainan ini tidak bisa sembarang dimainkan, karena bila bermain dengan sembarangan di awal permainan, tidak bisa menyesuaikan game ini. Untuk memecahkan teka-teki Sudoku, dapat digunakan algoritma backtracking. Algoritma ini merupakan perbaikan dari algoritma brute force, di mana solusi dapat ditemukan dengan penelusuran yang lebih sedikit dan dapat mencari solusi permasalahan secara lebih efektif karena tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Algoritma backtracking ini mudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang mendukung pemanggilan fungsi atau prosedur rekursif. Salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pemanggilan fungsi adalah Visual Basic 6.0. Aturan permainan untuk puzzle ini sangat sederhana. Untuk menyesuaikan permainan ini tidak dapat diperlukan pengetahuan umum, kepandaian atas berbahasa tertentu, juga kemampuan matematika, tetapi hanya memerlukan kesabaran dan logika. Papan Sudoku terbuat dari 9 buah kotak berukuran 3x3 yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kotak besar berukuran 9x9. Beberapa kotak sudah diisi sebagai petunjuk awal dan tugas pemain adalah melengkapi angka-angka pada kotak yang lain sehingga keseluruhan papan permainan ini secara lengkap. Aturan permainannya sangatlah sederhana. 1. Kotak-kotak pada setiap baris, kolom, dan blok harus berisi sebuah angka. 2. Angka-angka yang diisikan harus memiliki dari 1 hingga 9, sehingga dalam satu blok atau subgrid hanya terdiri atas angka 1-9 yang tidak berulang dan tidak ada angka yang berulang dalam satu baris maupun kolom. Algoritma backtracking, runut balik, inilah gambarnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia Triani. Silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Devrin. Algoritma umum backtracking. Algoritma backtracking adalah suatu algoritma yang merupakan perbaikan dari algoritma brute force. Secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Backtracking merupakan bentuk tipikal dari algoritma rekursif dan berbasis pada DVS dalam mencari solusi yang tepat. Selain itu, algoritma ini juga merupakan metode yang mencoba-coba beberapa keputusan sampai kita menemukan salah satu yang berjalan. Kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada, tetapi cukup yang mengarah kepada solusi saja. Dengan memangkas pruning, simpul-simpul yang tidak mengarah ke solusi, sehingga waktu pencarian dapat dihemat. Algoritma ini banyak diterapkan untuk program game dan permasalahan pada bidang kecerdasan buatan. Baiklah, berikut ini merupakan gambar contoh dari prinsip pencarian solusi dengan metode backtracking. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi, yaitu Tasya. Baiklah, langkah-langkah pencarian solusi pada pohon ruang status yang dibangun secara dinamis. Yang pertama, solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan yang dipakai adalah mengikuti metode pencarian mendalam atau DFS.
Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Simpul dinomori dari atas ke bawah sesuai dengan urutan kelahirannya. Yang kedua, tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh, sehingga menjadi simpul mati. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah dengan menerapkan fungsi pembatas atau bonding function. Simpul yang sudah mati tidak akan pernah diperluas lagi. Ketiga, jika pembentuk lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan backtracking ke simpul hidup terdekat. Selanjutnya, simpul ini menjadi simpul E yang baru. Lintasan baru dibangun kembali sampai lintasan tersebut membentuk solusi. Pohon ruang status atau state space tree. Pohon dinamis yang dibentuk selama pencarian solusi untuk persoalan puzzle Sudoku dengan ukuran 9x9 adalah seperti contoh gambar di sini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya satu lagi, yaitu Laila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat permainan Sudoku. Manfaat bagi yang memainkannya, yaitu dalam pengembangan otak. Sudoku lebih menekankan pada permainan logik, maka dibutuhkan logika yang tepat untuk menyelesaikannya. Atau tentunya tiap level kesulitannya juga membutuhkan tingkat logika yang berbeda. Dari sini, kita melatih otak kiri kita yang bekerja secara sistematis. Bukan hanya berhenti di situ, dengan bertambahnya level kesulitan, maka kita juga dituntut kreatif mencari solusi penyelesaian materi. Dari sisi ini, kita dilatih juga otak kanan yang bekerja secara kreatif. Kesimpulan, Sudoku juga dikenal sebagai number place atau non-pure, adalah sejenis teka-teki logika. Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring di satu batch, kolom atau kotak. Sudoku adalah sebuah puzzle yang didasarkan pada konsep Latin square. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari metode pencarian heuristik kasus Sudoku oleh teman-teman saya. Saya kira ini cukup mewakilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.